Kementerian Kesehatan menggelar vaksinasi COVID-19 bagi pedagang pasar Tanah Abang yang merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara. Vaksinasi ditargetkan selesai dalam 5 hari. Vaksinasi pedagang di pasar Tanah Abang dilakukan 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 17 hingga 21 Februari 2021 dengan total 9.729 orang. Dan pada tahap kedua nanti pada 22 hingga 24 Februari dengan total 2.267 orang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Ira Hulu dan juru kamera Ade Herman serta pilot drone Hengki Haryanto. Ira, selamat pagi. Bagaimana jalannya vaksinasi hari kedua di Pasar Tanah Abang? Apakah sudah dimulai pagi ini? Ya, selamat pagi Nastiti dan juga pemirsa. Untuk vaksinasi di hari kedua dan tahap kedua juga ini untuk hari ini nantinya akan dimulai sekitar 10 menit lagi atau tepatnya pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi Nastiti dan juga pemirsa kami sudah melihat sejumlah persiapan ini sudah dilakukan, yakni dari pukul 6.30 ataupun setengah 7 pagi sejumlah tenaga kesehatan sudah ada di tempat ini untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Selain itu juga tadi kami sempat melihat sejumlah ambulans yang datang langsung ke lantai 8 Blok A Pasar Tanah Abang ini untuk menurunkan tenaga kesehatan, kemudian juga untuk mempersiapkan sejumlah peralatan yang diperlukan pada saat vaksinasi nanti. Dan kita lihat memang Nastiti dari pemerintah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini menargetkan setidaknya ada 10.000 pedagang di Pasar Tanah Abang yang nantinya akan siap untuk divaksinasi. Namun yang lulus screening seperti itu jumlahnya mencapai 9.791 pedagang. Kemarin ini sudah ada sekitar 1.500 pedagang yang divaksin. Kemudian untuk hari ini adapun targetnya ini kurang lebih sama, yakni jumlahnya mencapai 1.500 sampai 2.000 pedagang yang akan divaksinasi. Dan terkait dengan hal ini juga untuk para pedagang yang divaksinasi lokasinya ini akan berada di lantai 8 dan juga lantai 12 Blok A Pasar Tanah Abang. Dan selain itu juga perlu kami informasikan bahwa selain para pedagang di tempat ini ada juga sasaran dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk memberikan vaksinasi kepada sejumlah pihak, yakni kepada lansia, kemudian tenaga pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pegawai pemerintah, petugas keamanan, pelayanan publik, baik itu BUMN, BUMD, dan pemadam kebakaran, kemudian juga petugas transportasi dan juga wartawan. Karena memang kalau dinilai mereka adalah pihak-pihak yang tentunya langsung berhadapan langsung dengan masyarakat ataupun bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pekerjaan mereka. Nastiti. Ira, bagaimana cara pedagang agar bisa mendapatkan vaksinasi dan kemudian apakah kita belajar dari pengalaman sebelumnya, apakah mereka yang hanya memiliki kios, artinya tidak sehari-hari beraktivitas atau berdagang di Tanah Abang juga bisa mendapatkan vaksinasi? Ya Nastiti, kalau kita lihat memang kalau pada hari pertama kemarin pada vaksinasi di hari tahap kedua di hari pertama di Pasar Tanah Abang ini memang ada sejumlah kalau bisa dikatakan ini sedikit kekacauan dikarenakan memang ada sejumlah pedagang yang mengaku bahwa mereka sedikit bingung seperti apa sebenarnya mekanisme ketika mereka bisa divaksin di tempat ini, karena sebelum-sebelumnya yakni sekitar 2 minggu sebelumnya mereka sebelumnya sudah didata oleh PD Pasar Jaya selaku pengelola Pasar Tanah Abang. Namun belum ada panggilan kembali ataupun pemberitahuan kembali kapan waktu mereka akan divaksinasi, hingga kemarin dari pengakuan pedagang yang ada di tempat ini juga tadi kami dengar bahwa pada saat itu sudah ada sejumlah petugas seperti itu yang keliling untuk mengumumkan agar mereka segera divaksin. Selain itu juga memang diperlukan untuk memanage sedemikian mungkin dikarenakan tentu di hari pertama sudah berlangsung, maka di hari kedua ada sejumlah perbaikan. Kalau kami bisa menggambarkan ini ada sejumlah garis besar bagaimana proses mekanisme ataupun mekanisme para pedagang tersebut mendapatkan vaksinasi. Yang kalau kita lihat yang pertama adalah proses registrasi yang mana memang sebelumnya pihak PD Pasar Jaya sudah mendata para pedagang yang ada di tempat ini untuk bisa melakukan vaksin. Kemudian setelah itu setelah mereka didata kemudian dilakukan proses screening awal. Ini yang menentukan apabila mereka dikategorikan bisa divaksin atau tidak. Kemudian setelah di hari H ataupun ketika mereka sudah diberikan kupon ataupun surat seperti itu, mereka langsung datang ke lantai 8 ataupun juga di lantai 12 di Blok A di Pasar Tanah Abang ini. Selanjutnya nanti mereka akan
menunggu karena memang mereka harus didata kembali ataupun proses registrasi kembali. Selanjutnya untuk menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan untuk memasuki proses screening yang kedua, yang untuk dipastikan ketika mereka divaksinasi tubuh mereka dalam kondisi siap. Kemudian setelah itu proses vaksinasi dimulai dan kemudian lanjut ke proses observasi. Ini yang perlu diperhatikan dikarenakan butuh kerjasama dari pedagang untuk menunggu sekitar 20-30 menit, Nastiti dan juga pemirsa, agar diketahui apakah setelah vaksinasi tersebut sudah diberikan, ini memiliki dampak ataupun efek samping setelahnya. Kemudian nanti apabila yang ditemukan ada sesuatu, misalnya ada gejala yang ditemukan setelah mereka divaksin, ini selanjutnya mereka akan dibawa ke ICU mini yang sudah disediakan. Selanjutnya ketika mereka sudah divaksinasi dan tidak memiliki gejala tertentu dalam masa observasi, selanjutnya mereka akan menerima kartu seperti tanda mereka sudah divaksinasi. Dan kita ketahui juga bahwa tidak hanya yang sudah didaftar, mereka yang belum terdaftar dan juga memiliki KTP juga dipersilakan untuk datang ke tempat ini untuk bisa langsung divaksinasi seperti itu. Demikian, Nastiti. Baik, dengan ketatnya proses screening yang didata langsung oleh PD Pasar Jaya, semoga ini tidak kemudian mereka yang hanya mempunyai kios tapi sehari-hari tidak berdagang di sana bisa mendapatkan kesempatan vaksin juga begitu ya. Baik, Ira, terima kasih atas laporan langsung Anda dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.